Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang saya sampaikan tadi memiliki dua hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, kita semuanya tahu bahwa di bulan suci Ramadan, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu diturunkan, yang dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Dan hikmah yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang saya bacakan kedua tadi, terdapat dhamir atau kata ganti nahnu, yang berarti kami. Hal ini menunjukkan bahwa penjagaan yang sudah dipastikan oleh Allah atas otentisitas dan juga keberlangsungan Al-Quran sebagai kitab suci ila yaumil akhir itu sudah digaransi betul oleh Allah. Dalam berbagai tafsir, semisal tafsir Ibnu Asyur At-Tahrir wa Tanwir, disebutkan bahwa ulama turut berperan dalam penjagaan Al-Quran, yang mana ini merujuk pada pemaknaan kata nahnu atau kami yang telah saya sebutkan tadi. Kalau kita berbicara mengenai ulama yang menjaga Al-Quran sebagai kitab suci, maka kita perlu menguraikan ulama-ulama itu. Yang pertama tentu para hufad atau hafid. Dengan hafalannya mereka menjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada para katib atau kutab, sekretaris atau penulis ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam bidang seni, biasanya dikenal sebagai khattat atau ahli kaligrafi. Kita melihat bahwa melalui goresan tangan para kaligrafi ini, mushaf Al-Quran hingga saat ini bisa kita nikmati. Dan selanjutnya ada para pengkaji dan pelajar ilmu Al-Quran yang lainnya, yang mana mereka semuanya juga terlibat dalam penjagaan Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu kisah inspiratif dari sosok yang bernama Ibnu Muqlah. Beliau dikenal sebagai bapaknya para kaligrafi dalam peradaban Islam. Ibnu Muqlah ini hidup semasa dinasti Abbasiyah. Beliau terkenal sangat piawai dalam bidang matematika, sehingga karir pertamanya beliau diangkat sebagai petugas pajak. Ini menunjukkan bahwa beliau piawai dalam dunia perhitungan matematika. Di sisi lain, beliau juga menguasai geometri dan juga seni. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana peran beliau dalam seni Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Muqlah ini pernah menjabat sebagai menteri di 3 kekhalifahan yang berbeda di dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Muqtadir, yang kedua adalah Al-Qahir, dan yang ketiga adalah Al-Radi. Beberapa ulama dan juga sejarawan Islam menyebutkan bahwa Ibnu Muqlah ini piawai dan moncer dalam bidang kaligrafi dan berhasil menyusun suatu rumusan yang disebut sebagai khattul mansub atau kaligrafi yang berkaedah dengan memiliki struktur yang pasti. Struktur itu ada 3 hal. Yang pertama adalah struktur titik, dan yang kedua adalah struktur alif, dan yang ketiga adalah struktur lingkaran. Melalui khattul mansub yang terdiri dari
titik, alif, dan lingkaran ini, maka beliau kemudian merumuskan bagaimana khot naskhi, khot sulus, dan khot-khot lainnya yang tidak kaku. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau melihat kaligrafi yang tidak kaku, maka sudah dapat dipastikan bahwa awal mula pengukuran penulisannya menggunakan kaidah yang dicetuskan oleh Ibnu Muflih ini. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa pendapat beliau disebut moncar dalam bidang kaligrafi, akan tetapi beliau mendapatkan tindakan yang tragis di bidang politik. Saya tadi menyebutkan bahwa beliau melintasi 3 kekhalifahan menjadi seorang menteri. Itu beliau naik turun bagaimana dijegal oleh lawan politiknya. Dan yang paling tragis di era kepemimpinan Khalifah Al-Radi, disebutkan bahwa karena hasutan lawan politik, beliau akhirnya dijebloskan ke penjara, dianggap sebagai awal mula penyebab adanya krisis di era dinasti Abbasiyah, khususnya kekhalifahan Al-Radi saat itu. Maka Al-Radi pun segera mengeksekusi dan dipotonglah telapak tangan Ibnu Muflih itu. Setelah dipotong, beliau dijebloskan di penjara, tentunya karena insting untuk menggoreskan lafaz-lafaz berbahasa Arab masih piawai, beliau menggoreskan masih sangat indah. Dan beliau bersurat kepada khalifah bahwa andaikan masih diberikan kesempatan untuk menjadi wazir atau menteri, beliau siap. Dan dengan lisannya, meskipun tangannya tadi telah diputus, masih bisa memberikan nasihat. Sontak Khalifah Ar-Radi pun marah dan mengutus asisten dan para ajudannya untuk mengeksekusi karena dianggap ini telah menantang Khalifah Ar-Radi, sehingga eksekusi yang paling tragis adalah lidahnya pun dipotong. Hingga akhir hayat Ibnu Muflih, beliau akhirnya terdekam di penjara dan wafat di dalam sana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nampaknya kisah yang saya sampaikan tadi adalah kisah yang tentunya menyayat hati. Akan tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan dan menjadi pesan kita semuanya, bahwa amal jariyah termasuk bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Muflih melalui khot mansubnya, memberikan kaidah khot standar bisa kita nikmati hingga saat ini. Sehingga kita sebagai orang Indonesia pun tidak kesulitan lagi membaca Al-Quran. Ingat, dulu era Rasulullah tidak ada khot selain khot yang kita kenal sebagai khot kufi kaku. Di sana banyak sekali kekurangan, dalam tanda kutip, tidak memberikan kemudahan bagi orang ajam seperti orang Indonesia. Dengan standar yang diberikan oleh Ibnu Muflih itu, kami semuanya bisa membacanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.